Enggak mesti bilang ini sedekahku, sedekahku. Kalau enggak ada sedekahku begini-begini, enggak mesti begitu. Update status di Facebook itu mannon. Karena ajwadun nas. Rasulullah itu orangnya dermawan sekali. Dermawan sekali. Di luar Ramadan pun luar biasa dermawan. Tapi ketika Ramadan, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ketika Ramadan datang, beliau lebih dahsyat lagi kedermawanannya. Kita sudah 40 tahun sekali pun belum khatam. Itu yang paling bahaya. Imam Syafi'i 3 Ramadan 40 ke. Kita 40 ke Ramadan, belum khatam-khatam. Itu paling bahaya. Masya Allah. Allah sudah beri kesempatan, nih bulan ni masuk surga. Enggak kita ambil. Maka keluarlah hadis Nabi, laqad khaba wa khasira man adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah, rugilah orang-orang yang berhasil masuk Ramadan tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung pembahasan kita. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang rukun dan sebahagian dari sunnah di dalam Ramadan. Sunnah yang sudah kita bahas yaitu hendaknya seseorang melakukan sahur ketika Ramadan walaupun hanya dengan meminum segelas air. Kemudian sahur yang terbaik adalah diakhirkan menjelang azan subuh, kira-kira setengah jam sebelum azan subuh. Itu di situ waktu untuk mulai bersahur. Kemudian sunnah mempercepat berbuka puasa. Dan kemudian cara berbuka puasa hendaknya mengikuti Nabi SAW, yaitu berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, barulah dengan air. Artinya awali makanan berbuka adalah kurma. Nah, setelah berbuka baru membaca doa. Doa untuk berbuka. Kita sudah sebutkan ada beberapa versi, di antaranya zahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah, atau boleh Allahumma lakasumtu dan seterusnya. Dan kemudian dalam Ramadan sunnah memperbanyak memberi bukaan kepada orang yang berbuka puasa. Kalau kita memberi bukaan kepada orang yang berbuka puasa, maka seluruh pahala puasa mereka diberikan untuk kita hanya dengan modal memberi bukaan, tanpa mengurangi pahala puasa mereka. Dan itu salah satu kelebihan memberi makanan berbuka. Itu harus dikejar selama Ramadan. Kemudian sunnah berikutnya, hendaknya seseorang kaful lisan wal jawarih an fudulil kalam wal af'al allati la isma fiha. Tahanlah mulut, tahanlah lisan, tahanlah anggota badan untuk tidak melakukan sesuatu
yang tidak bermanfaat selama Ramadan, walaupun tidak berdosa. Tidak bermanfaat walaupun tidak berdosa. Jadi yang tidak berdosa saja kalau bisa jangan lakukan selama tidak bermanfaat selama Ramadan. Apalagi yang berdosa. Kalau yang berdosa betul-betul harus jaga. Pembicaraan berdosa bisa menghilangkan pahala puasa. Pembicaraan yang berdosa bisa menghilangkan pahala puasa. Ghibah, namimah, mengadu domba, berbohong, mengejek dalam Ramadan, mencaci maki, itu bisa batal pahala puasa. Tapi yang di sini yang disebutkan, kalau yang haram sudah pasti harus tinggalkan. Yang mau dikasih tahu bahawa walaupun tidak haram, ada pekerjaan-pekerjaan dalam Ramadan walaupun tidak haram, selama tidak bermanfaat, tinggalkan selama Ramadan. Kenapa begitu? Karena Ramadan itu terbatas waktu dan dia bulan bonus, bulan habis-habisan Allah memberi pahala. Jadi jangan lewati Ramadan dengan amalan-amalan yang tidak bermanfaat walaupun tidak berdosa. Contohnya duduk-duduk, habis sahur atau habis salat subuh duduk sampai zuhur, duduk begitu saja, duduk di depan rumah begitu saja. Habis tu salat zuhur, duduk lagi lagi begitu. Termenung saja sampai berbuka termenung. Berdosakah kita dengan termenung itu? Tidak. Berdosakah kita dengan taha itu? Tidak. Tapi bermanfaatkah? Enggak ada manfaatnya. Kalau begitu, selama Ramadan jangan taha. Daripada termenung-termenung tadi, ambil Quran, berzikir. Itu maksudnya. Yang tidak berdosa tapi tidak bermanfaat jangan lakukan dalam Ramadan. Jadi ini sampai ke situ dinasihati. Menunjukkan apa? Jangan lewatkan Ramadan tanpa amal. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Jangan tidur dalam Ramadan. Itu hadis tentang tidurnya orang puasa ibadah. Itu hadis dhaif jiddan. Dhaif sekali. Enggak bisa dijadikan hujjah. Dan tidur bukan amalan yang disunnahkan dalam Ramadan. Yang disunnahkan beramal. Maka tidur pun walaupun enggak berdosa tinggalkan, kecuali sudah capek baca Quran, tidur sebentar. Habis zuhur tidur sebentar. Nanti untuk memperkuat amalan berikutnya itu baru. Jadi bukan disuruh tidur terus-terusan. Jadi duduk-duduk, bicara-bicara walaupun tidak ngupat. Dalam Ramadan sebaiknya jangan diperbanyak. Ibu-ibu jangan lakukan pekerjaan yang sia-sia selama Ramadan. Artinya yang enggak bermanfaat. Tapi kalau masak-masak, itu besar pahala masak untuk orang berbuka. Itu besar pahala. Menyiapkan makanan berbuka itu termasuk salah satu pelayanan terhebat dalam Ramadan. Menyiapkan sahur, menyiapkan berbuka, itu bermanfaat. Jadi jangan sampai itu dianggap tidak bermanfaat sehingga selama Ramadan enggak disiapkan makanan untuk berbuka. Okay? Nah, itu yang mau dikasih tahu oleh para ulama melalui tulisan ini. Nah, kemudian sunnah dalam Ramadan berikutnya adalah tarkul fasdu wal hijamah li nafsih. Tinggalkan donor dan berbekam selama siang hari Ramadan. Sunnah hukumnya meninggalkan donor dan berbekam di siang hari Ramadan. Kenapa masuk dalam kategori disunnahkan untuk ditinggalkan? Karena ada sebahagian ulama tidak membatalkan perbuatan donor dan berbekam di siang hari Ramadan.
Jadi yang dipastikan batal apabila kita mengeluarkan darah dari tubuh dengan sengaja lalu berdampak pada ketahanan tubuh. Habis donor pingsan, habis donor enggak sanggup puasa lagi, itu haram donor itu. Tapi bagi kita yang kuat tidak mengapa di siang hari Ramadan, tapi makruh, tidak disukai. Lakukan saja setelah buka puasa. Jadi nanti kalau datang tim Satgas Covid mau suntik vaksin di siang hari Ramadan, bapak-bapak bilang, habis buka puasa nejak balik. Habis buka puasa balik kalau mau suntik. Jangan suntik di siang hari Ramadan. Walaupun boleh tapi makruh. Suntik tidak membatalkan. Tapi ada yang membatalkan, yaitu ketika suntikan itu membawa makanan. Contoh infus. Infus membawa makanan, itu batal puasa. Jadi ketika disuntik kita jadi kuat dengan makanan yang diberi, itu batal. Tapi kalau suntik-suntik obat itu tidak batal. Cuma masuk kategori makruh. Paling bagus yang ingin dibilang dijaga. Jangan sampai terjadi. Berbekam begitu juga, kalau mau bekam malam. Baik. Berikutnya, sunnah berikutnya dalam Ramadan, at-tawassu'ah 'ala al-'ayal wal ihsan ila al-arham wal iksar min as-sadaqah 'ala al-fuqara wal masakin. Selama Ramadan perbanyaklah berkasih sayang kepada keluarga, terutama keluarga besar. Berbaik-baik sesama hubungan rahim. Kemudian berbanyak sedekah kepada fakir miskin. Bapak Ibu, sedekah itu kalau di luar Ramadan itu bernilai 10 sampai 700 kali lipat. Allah mengatakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang bersedekah seperti tumbuh pohon yang satu pohon berbuah atau menghasilkan buah 100. Jadi pahala sedekah bisa sampai 700 kali lipat, tergantung kesukaran dan keikhlasan. Orang yang tidak punya uang tapi sedekah, pahalanya lebih besar daripada orang kaya sedekah. Kecuali orang kaya itu sedekahnya lebih banyak daripada orang miskin sedekah. Itu di luar Ramadan. Tapi dalam Ramadan, sedekah dalam Ramadan berbeda. Hadis qudsi menyebutkan, Allah mengatakan, qala Allah Ta'ala, as-sawmu li fa innahu ajzi bihi. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu, khusus puasa Ramadan, itu milikku. Dan akulah yang akan langsung membalas semua kebaikan orang yang melakukan kemuliaan Ramadan. Jadi enggak ada ini lagi, enggak ada lagi hitungan 700 kali lipat itu. Sedekah dalam Ramadan suka-suka Allah mau kasih pahala berapa. Bisa jadi langsung surga. Kalau seekor anjing diberi minuman oleh seorang pelacur itu masuk surga. Maka hari ini kita memberi minuman bukan kepada anjing, tapi kepada fakir miskin. Kalau memberi minuman kepada anjing bisa masuk surga, maka memberi minuman kepada fakir miskin lebih terjamin masuk surga. Syaratnya ikhlas dan jangan pamer ketika memberi sedekah dalam Ramadan. Jadi Bapak Ibu, ada orang yang ketika memberi sedekah diikuti dengan mannon bil manni, diikuti dengan menyebut-nyebut. Menyebut itu enggak mesti dengan mulut. Enggak mesti bilang ini sedekahku, kalau enggak ada sedekahku begini, enggak mesti begitu. Update status di Facebook itu mannon.
Jadi kita kasih sedekah kepada fakir miskin dalam bulan Ramadan. Jadi sebelum kita kasih, kita foto dulu. Lalu update status di Facebook, tulis dengan gaya bahasa agama, Alhamdulillah, dengan izinmu ya Allah, hari ini aku telah menunaikan perintahmu ya Allah, aku telah memberikan kepada orang yang engkau tunjuki ya Allah, mudah-mudahan aku menjadi salah satu penduduk surgamu ya Allah. Nampaknya kan cukup malim, cukup soleh. Dengan kalimat itu, dengan foto itu, seluruh pahala yang kita kasih dalam Ramadan buyar, langsung Allah hapuskan. Karena Allah mengatakan wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan iringi sedekahmu dengan mannon, menyebut-nyebutnya kembali. Jadi pelihara sedekah Ramadan biar menjadi tabungan kita di akhirat. Karena sedekah itu termasuk penahan neraka yang paling hebat. Makanya Rasulullah berkata, ittaqun nara walau bisyaqqi tamrah. Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan memberi satu butir kurma. Satu butir kurma bisa memadamkan neraka bagi kita, baginda kita, bukan bagi orang lain. Jangan kita pikir kurma kita mati neraka semuanya, enggak. Bagi kita satu butir kurma. Bagaimana kalau kita kasih beras? Bagaimana kalau setiap hari kita kasih ke orang miskin minyak, telur satu papan? Nah, ini yang harus diutamakan dalam Ramadan. Banyak-banyak memberi, utamakan dulu keluarga yang punya hubungan rahim. Karena pahalanya 2 kali lipat, pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. 2 kali lipat kata Rasulullah. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu maka Allah, kita enggak bisa lakukan itu kecuali kita mengeluarkan harta. Maka perlu harta. Ramadan itu jangan pikir hanya amal tubuh. Karena ada orang begini, katruk Ramadan, siap-siap badan katanya, sudah sampai Ramadan, siap-siap badan untuk puasa. Yang difikirkan hanya puasa. Puasa badan itu puasa paling rendah. Kalau kita baca kitab-kitabnya para ulama-ulama yang menasihati tentang tingkatan orang puasa, puasa menahan makan minum itu puasa paling rendah. Di atasnya puasa bukan hanya tahan makan minum, tahan seluruh anggota tubuh dari maksiat. Nanti ada model puasa tingkat tertinggi, khawasul khawas. Puasanya orang-orang VVIP. Puasa orang-orang yang sudah level enggak mikir lagi tentang tahan lapar, tahan dahaga. Bukan itu yang dia fikirkan. Tapi yang dia fikirkan puasanya mencapai ridha Allah. Nah, makanya kita ini butuh harta untuk mendapatkan ridha Allah dalam Ramadan. Kalau enggak ada harta, bagaimana mau bersedekah? Maka yang sudah punya harta, itu sisihkan uang selama Ramadan. Jangan lewatkan Ramadan tanpa sedekah sedikit pun. Bapak keluarkan 5 juta dalam Ramadan, habis 5 juta dalam Ramadan. Untuk sedekah sana, sedekah sini, kasih sana, kasih sini. Kadang-kadang kebenasah bapak yang beli kurma terus-terusan. Kadang-kadang beli aqua gelas untuk minuman orang buka, minuman orang tarawih, minuman orang setelah tarawih. Berdus-dus. Bapak kirimkan kebenasah kita ini, misal 100 dus. 1 dus, aduh muka jenama Pak, 17,000. 17,000 satu kotak aqua gelas. Kalau 100 dus, 1.700.000. 100 kotak digunakan oleh menasah selama Ramadan untuk berbuka, untuk sahur orang yang sahur, untuk orang yang tarawih. Masya Allah, sedekah dalam Ramadan 1.700.000. Nanti ketika kita masuk surga, kita malu kenapa cuma 1.700.000 kita kasih. Karena pembalasan Allah enggak sesuai dengan yang kita beri. Kita kasih cuma 1.700.000. Waktu dibalas Allah, hidup selama-lama dalam kenikmatan. Maka Ramadan ini jangan lewatkan tanpa sedekah. Habiskan, ibu, bapa itu sekitar 5 juta, kalau bisa habiskan dalam Ramadan. Yang punya bisnis apapun, enggak kasih uang, kasih hasil bisnisnya. Yang punya warung makan, itu berikan makan untuk orang berbuka puasa. Jangan fikirkan bangkrut, enggak akan bangkrut. Enggak akan bangkrut. Nah, ini yang harus kita tanamkan.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, annahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu kana ajwadun nas. Rasulullah itu orangnya dermawan sekali. Dermawan sekali. Di luar Ramadan pun luar biasa dermawan. Tapi ketika Ramadan, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ketika Ramadan datang, beliau lebih dahsyat lagi kedermawanannya. Hina yalqahu Jibril, dan itu dimulai ketika Jibril mendatanginya. Maksudnya Jibril menurunkan amanah Allah wahyu tentang wajib Ramadan. Semenjak itu dalam Ramadan Rasulullah begitu dahsyat kedermawanannya. Seakan-akan kalau boleh kita bilang, kalau rumahnya bisa dijual, maka dia jual rumahnya untuk dia berikan ke orang. Itu Rasul kita. Padahal beliau sendiri enggak ada makanan di rumah, tapi apapun yang ada. Makanya kita hari ini yang punya gaji, yang punya ATM masih berisi, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu untuk menghabiskannya dalam Ramadan. Maksudnya jangan habis sekalipun. Jangan begitu habis Ramadan isteri minta cerai. Enggak ada lagi uang belanja. Maksudnya diperkirakanlah. Diperkirakan habis-habis bacut dalam Ramadan. Karena ini memang bulan Allah tumpah ruahkan pahala memang. Di situ kalau kita meninggal, setelah Ramadan ini kita meninggal, insya-Allah dengan Ramadan ini Allah memuliakan kita. Cuma berharaplah semoga Allah izinkan kita masuk ke dalam Ramadan. Baik, berikutnya dua lagi sunnah Ramadan, iaitu sunnah berikutnya al-ishtighal bil ilmi wa tilawatul Quran wa mudarasatuhu wal azkar was salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam lailan wa naharan. Selama Ramadan, sibukkanlah diri. Al-istighal, sibukkanlah diri. Dengan apa? Bil ilmi, menuntut ilmu. Makalah Ramadan itu termasuk menuntut ilmu paling besar pahalanya. Pengajian sana, pengajian sini, zuhur pengajian masjid ini, pindah asar pengajian masjid sana, masjid sini. Itu mendengar duduk, walaupun terdengar-dengar misalnya. Kita datang pengajian, walaupun dengan ngantuk-ngantuk, jatuh lagi kepala. Kadang-kadang terbangun enggak tahu kepala di mana. Itu jaga haule misalnya. Itu biasa orang ikut pengajian karena lelah. Ikut pengajian maghrib itu lelah, kita capek pulang kantor. Mau-maunya kita duduk sebentar menjelang Isya. Itu sudah bagus sekali. Maka ngantuk enggak apa-apa, ngantuk terus enggak apa-apa. Sambung terus nampu. Itu berpahala masya-Allah. Dalam Ramadan hidupkan dunia ilmu itu. Buat kajian-kajian ilmu atau ikut kajian ilmu di mana-mana yang ada kesempatan. Itu besar pahala, melebihi pahala menuntut ilmu di luar Ramadan. Kemudian wa tilawatul Quran, perbanyaklah membaca Quran. Perbanyak baca Quran. Imam Zahabi dalam kitab Siyar A'damin Nubala menyebutkan tentang Imam Syafi'i. Kata Imam Zahabi, Imam Syafi'i selama Ramadan 40 kali khatam. Itu Imam Zahabi yang sebutkan. Bukan Imam Syafi'i ke ya pengarah ke. Salah satu ulama besar di kalangan Syafi'i menyebutkan Imam Syafi'i selama Ramadan 40 kali khatam. Hari Ramadan cuma 30, tapi beliau 40 kali khatam. Gimana caranya, Pak? Saya menduga, memang enggak dijelaskan bagaimana caranya. Saya menduga karena Imam Syafi'i sudah hafal Quran dan hafalannya dhabit, kuat sekali. Jadi dia menghafal Quran tu kayak kita hafal qul huwallahu ahad. Saya menduga beliau tidak berhenti-henti mulutnya berkumat kamit sepanjang waktu. Baik dalam solat, di luar solat, malam bangun, terus berjus-jus. Kemungkinan itu yang terjadi. Karena orang kalau sudah hafal Quran itu sambil ngomong, sambil duduk, itu bisa berjus-jus. Setengah jam itu bisa 1 juz setengah. Bagi orang yang bacanya normal. Bukan murattal bertajwid sekali, tapi bacaan normal. Itu yang mungkin terjadi pada Imam Syafi'i. Bayangkan, seorang ulama besar yang disibukkan mengajar sekarang, tempatnya menghatamkan 40 kali. Kita sudah 40 tahun sekali pun belum khatam. Itu yang paling bahaya. Imam Syafi'i 3 Ramadan 40 ke. Kita 40 ke Ramadan, belum khatam. Itu paling bahaya. Masya Allah. Ada yang Ramadan tahun lalu belum khatam, sambung Ramadan tahun ni. Itu pun enggak ada jaminan. Ketika ditanya, kayak mana Ramadan tahun ni? Khatam? Oh, mendangin keadaan. Menyola proyek, Pak ni mungkin khatam. Misalnya begitu.
Padahal proyek terbesar adalah Ramadan. Ini proyek surga. Yang lain, proyek-proyek lain itu kita tinggalkan semuanya. Mati, anak berebut-rebut, hasil kita. Tapi Masya Allah, selamatkanlah diri dalam Ramadan. Perbanyaklah baca Quran. Paling kurang, minimal 1 kali khatam. Paling kurang. Dan jangan pelit kepada Allah. Pelit pada diri sendiri, bukan pada Allah. Ada orang pasang target 1 kali khatam. Begitu lewat sedikit, nggak mau baca lagi. Misal dia khatam di Ramadan ke-23. Alhamdulillah sudah khatam. Besok nggak mau baca lagi. Tanya orang, kenapa nggak baca lagi? Kala ke khatam 3 kasim. Alah baik lelutan. Nah, kaji surga dah bagi-bagi ke gop sheet, kata dia. Jangan begitu. Berulang-ulang, terus berulang-ulang. Nah, jadi Bapak Ibu melakukan Allah, galakkan itu siang malam habis tahajud baca, habis duha baca. Dan di sini ditambahkan wa mudarasatuhu, dan bertadaruslah. Ini yang perlu kita pahami. Tadarus itu maksudnya mempelajari isi Quran. Itu disebut tadarus, mempelajari isi Al-Quran. Bukan tadarus yang hari ini yang dianggap tadarus, duduk keliling, mungkin sekitar 20 orang duduk, 1 orang baca. Yang lain main HP. Ini 1 orang baca, yang lain main HP juju. Untuk bergabar, kiban belah ni, manok ke lagut. Ini dia sambil nunggu bacaan 1 orang ini. Itu tidak dianggap ikut membaca kalau enggak dengar. Karena yang dianggap ikut membaca dan sama pahala dengan orang baca ketika kita mendengar. Allah mengatakan, wa iza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau engkau dibacakan Quran di hadapanmu, dengar, diam, maka engkau juga dapat pahala kasih sayang Allah, dapat pahala sama. Kalau kita sudah dengar bacaan orang baca, waktu dia baca kita menyimak begitu, itu dapat pahala sama. Itu baru boleh khatam sama-sama. Jadi waktu khatam Quran itu dianggap khatam semua. Tapi hari ini yang satu pegang mic baca, yang lain yang main, belum martabak, belum nyo, belum uji, belum bandren, yang habis bawa bercerot bunuh waktu buka puasa, yang kasih habis risol, yang makan, yang ini baca 1 orang di depan, pegang mic baca 1 orang. Waktu khatam sama-sama. Padahal tidak satu pun khatam itu. Tidak satu pun khatam. Karena dia sekali baca di sini, nanti sampai giliran sekali baca di sana, mana ada dikira khatam. Lalu buatlah acara khataman. Malam ke-22 acara khataman. Misal beli mie, beli ayam, beli macam-macam, acara khataman. Padahal satu pun enggak ada yang khatam itu. Kecuali dia duduk mendengarkan bacaan tadinya baru khatam bersama. Yang mesti roh nak khatam kan. Jadi waktu acara khatam bersama nanti bilang, hebat kali remaja di menasahnya. Khatam, kamu khatam. Tanya mentang kalau khatam, yang mana nak khatamnya? Jadi ini tadarus versi kita. Paling kurang dengar waktu dia dapat giliran. Waktu orang dapat giliran dengar, itu dapat bacaan. Lebih bagus lagi yang dimaksud tadarus di sini adalah setelah baca 1 ayat, kemudian 1 orang menjelaskan maksudnya. Begini, semuanya merenung, lalu sampai bergetar, ternyata kita belum mengamalkan isi ayat ini. Itu baru betul-betul tadarus, iaitu membaca tafsiran dari ayat demi ayat. Itu walaupun cuma 1 kali khatam dalam Ramadan, masalah hari ini 1 juz bahas tafsirnya, baca kemudian bahas tafsirnya. Itu Masya Allah, walaupun 1 kali khatam, itu lebih baik daripada orang yang berkhatam berkali-kali. Karena tujuan Al-Quran diturunkan untuk dipahami, bukan hanya untuk dibaca, untuk dipahami. Nah, jadi tadarus itu punya makna sendiri. Dan Bapak Ibu, satu yang ingin saya pesankan, selama Ramadan boleh baca Quran di menasah pakai mic, tapi ingat jangan ganggu orang yang akan melakukan kewajiban. Orang yang tinggal sekeliling menasah kadang-kadang perlu tidur supaya mempersiapkan diri untuk bangun qiyamul lail. Kadang-kadang mempersiapkan diri untuk sahur. Kadang-kadang ada orang sakit di sekeliling kita, ada anak bayi yang enggak bisa tertidur gara-gara suara mic keluar. Ini harus paham sampai ke situ bahawa cukuplah sampai jam 12 mic luar. Lewat jam 12, mic luar tutup, pakai mic dalam. Enggak boleh ganggu sesama muslim hanya gara-gara membaca Quran. Kita selama ini begini, begitu diingatkan, ada orang misal protes, tetangga menasah protes,
kami enggak bisa tidur selama tadarus di Menasah sampai Uluwah. Apa dia bilang sama orang yang baca Quran? Irona Cik Jin hanya dengar Quran. Padahal yang jin sebenarnya yang baca Quran ini. Jadi dilarang mengganggu amalan soleh. Itu sifat amal soleh, tidak mengganggu sesama muslim dalam urusan yang wajib. Ada orang mau tidur, mau siapkan tahajud, mau siapkan ini, siapkan itu, atau ada orang terganggu, itu harus dijaga. Jadi cukup jam 12 mic luar. Di bawah di atas jam 12 jangan pakai lagi mic luar. Mau pakai mic dalam terserah. Itu kadang-kadang begini. Karena pernah kejadian di Banda Aceh, Pak. Kan masuk Quran kejadian di Banda Aceh. Ada tetangga masjid, corong masjid selama Ramadan ke rumahnya, sehingga beliau dah tua umurnya, protes. Kadang enggak bisa tidur sepanjang malam, protes. Begitu diprotes, dibuli sama masyarakat sekitar, dianggap orang ini jin, enggak bisa dengar Quran. Padahal masyarakat sekitar ini yang jin semuanya. Nah, ini enggak beradab. Quran enggak boleh mengganggu kehidupan sesama muslim. Karena Quran diturunkan bukan untuk mengganggu. Jadinya payah hatu. Pak kecil payah hatu untuk urusannya. Sudah. Ini disuruh sibukkan diri dengan Quran, sibukkan diri dengan mempelajari Quran. Lalu perbanyaklah berzikir, perbanyaklah bersalawat kepada Nabi SAW siang malam. Ini maksudnya apa? Menyokahik baca Quran, duduk bersalawatlah, berzikirlah. Terus-terusan kehidupan. Sabarlah, istiqamahlah selama sebulan. Nanti waktu hari raya mau tidur sepanjang hari, enggak usah terima tamu, tutup pintu, tulis tertidur. Silakan. Tapi selama Ramadan jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan waktu. Kita aneh. Kadang-kadang kita merasa sudah banyak beramal dalam Ramadan. Jam 10 sudah selesai tarawih. Lalu semuanya bernafas lega. Alhamdulillah kala. Seakan-akan kita sudah banyak kali berbuat. Lalu duduk di kedai kopi. Dari poh setengah 11 duduk sampai subuh. Duduk. Itu entah apa-apa yang terjadi di kedai kopi. Duduk, yang main game judi main terus, yang main catur, main batai, main haju. Kita merasa capek dengan beramal sampai jam 10. Sahabat Nabi dulu beramal tarawih mereka dari Aisyah, dari setelah salat Isya sampai fi furu'il fajr, sampai menjelang fajar. Itu pun pulang karena sahur. Kalau enggak ada sahur mereka lanjutkan. Dan mereka bergetar memegang tongkat. Jadi semua bawa tongkat. Bawa tongkat untuk menahan supaya enggak jatuh. Imam tarawih kata hadis tersebut, Ubay bin Ka'ab membaca hampir 200 ayat di setiap rakaat. Bergetar, kami bergetar. Nartajif hatta na'tamidu 'alal 'asa. Kami semua berpegang pada tongkat-tongkat kami supaya tidak jatuh. Wala nansarif, tidak ada seorang pun dari kami yang bubar. Itu dah meninggal Nabi itu. Karena tarawih berjamaah pertama didirikan di masa Umar bin Khattab. Sebelum itu enggak berjamaah. Semua di rumah masing-masing. Nabi keluar 3 malam pertama, enggak keluar lagi. Nah, masa Umar baru dikumpulkan kembali. Itu di masa Umar tidak ada yang bubar, kata. Tidak ada yang bubar. Kami berdiri enggak ada yang bubar hatta fi furu'il fajar, sampai menjelang fajar. Pulang pun karena sahur. Habis itu balik lagi salat subuh, ibadah lagi. Kapan mereka berhenti sebentar? Ketika hari raya. Itu baru berhenti istirahat sebentar. Tapi berhentinya mereka bukan berhenti ibadah. Kita berhenti puasa, berhenti Ramadan sekaligus berhenti ibadah. Orang raya sembahyang jemaah hanali, kemudian yang hanajak Jumaat leh. Kemudian ada yang enggak salat lagi. Dengan mengatakan kahek tibuleun kan sembahyang. Cok cuti tian. Cok cuti sembahyang. Ya masya-Allah, subhanallah. Inilah dunia kita Bapak Ibu maka Allah. Jadi janganlah kita sampai begitu. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dalam Ramadan. Yang terakhir dalam sunnah Ramadan yaitu al-i'tikaf fil ashril awakhir min Ramadan. Lakukanlah i'tikaf bagi yang sempat dan mampu di 10 akhir Ramadan. I'tikaf ini kegunaannya pertama meningkatkan amal di 10 terakhir. Karena amal yang terbaik itu di ujung. Kita balik 10 pertama penuh menasah. Penuh silap menduka-duka. Penuh sampai keluar sana. Buat tenda di luar. Berapa lama tenda itu berada di luar? 7 huruf. Hari ke-8 tenda cabut, saf mundur, tinggal imam sama satu makmum. Itu sudah mulai enggak ada lagi orang.
Kita mengira awal Ramadan lebih mulia daripada akhir Ramadan. Padahal akhir Ramadan itu tanda kita su'ul atau husnul khatimah. Karena Rasulullah pernah mengatakan, amalmu terhitung di ujung. Kita juga hidup begitu. Amal kita terhitung di ujung. Baik, baik, baik. Mau meninggal buat maksiat. Maka kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Begitu juga. Ini 10 terakhir Ramadan. Itu orang mulai digoda oleh nafsu dan syaitan. Jangan lagi melakukan amal terbaik. Maka enggak datang lagi tarawih. Enggak datang lagi. Ada yang sibuk dengan ganti gorden. Ada yang sibuk dengan ganti cat rumah. Ada yang nasihati sama suaminya. Nyosang dah gantung motor. Pokoknya dia disibukkan. Buat ini, perbaiki ini. Ada yang beli kursi jepara untuk persiapan hari raya. Yang untuk kursi jepara aja perlu waktu 10 hari untuk beli-beli itu. Kita dulu Pak, waktu kecil-kecil kita, masa-masa kita kecil 70-an, 80-an itu kan belum ada kuih tunjuk. Sekarang alhamdulillah sudah ada kuih tunjuk. Ya, tinggal tunjuk-tunjuk aja. Tinggal tunjuk-tunjuk, yang penting bawa uang. Dulu belum ada. Jadi apa yang dilakukan? Siang malam dari 21 Ramadan siang malam giling tepung, cetak ini. Tarik dengan petapuk laupun pertambangnya. Nanti puluh huruf habis-habis bunyian. Tarawih enggak lagi, jamaah enggak lagi. Betul-betul lah kita terjebak ke dalam dunia kita. Allah sudah beri kesempatan nih bulan ni masuk surga. Enggak kita ambil. Maka keluarlah hadis Nabi, laqad khaba wa khasira man adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah, rugilah orang-orang yang berhasil masuk Ramadan tapi tidak bisa mengambil ampunan Allah. Siapa mereka? Yaitu tadi orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan. Maka yang mampu beriktikaf. Iktikafnya Nabi itu enggak pulang-pulang. Iktikaf itu di masjid. Selain di masjid enggak disebut iktikaf. Wa antum aqifuna fil masajid, kata Allah. Engkau iktikaf di masjid, kata Allah. Jadi yang iktikaf di rumah itu bukan iktikaf, tapi dia bisa dapat Lailatul Qadar kalau dia menghidupkan malam-malamnya. Cuma enggak dapat pahala iktikaf. Orang yang beriktikaf tidur saja berpahala. Maksudnya bukan suruh tidur. Tidurnya orang iktikaf dengan yang iktikaf, dia berada di masjid berpahala. Dan Nabi enggak pernah pulang. Aisyah menceritakan Nabi cuma pulang i'tikaf kalau ada hajat yang enggak bisa ditunaikan di masjid, WC misalnya atau kamar mandi atau itu baru beliau pulang, balik lagi. Itu i'tikaf yang sebenarnya. Kita hari ini mungkin enggak bisa karena enggak ada yang PNS, besok harus masuk kerja. Kalau enggak masuk kita yang diiktikafkan setelah Ramadan, pagi kita keluar dari masjid, malam masuk lagi. Itu semi i'tikaf. Hanya dapat pahala ketika kita berniat i'tikaf, tapi bukan i'tikafnya Nabi SAW. Di mana i'tikaf itu? Masjid. Yang mana namanya masjid? Masjid sebuah bangunan yang sudah diniatkan atau diwakafkan untuk Allah dan ada salat 5 waktu di dalamnya, dengan imam ratib yang ditunjuk, ada muazzin, 5 waktu jalan. Itu disebut masjid. Cuma yang mendirikan Jumat itu disebut Al-Masjidul Jami'. Masjid Jami'. Bukan nama, statusnya Masjid Jami'. Jadi kalau kita bilang, ini masjid bukan? Masjid, Pak. Cuma kita yang memberi nama aneh-aneh. Menasah. Kita kasih nama. Kadang-kadang kita kasih nama langgar. Tak kapan kita melanggar? Langgar, surau, musalla. Itu nama kita. Padahal dalam fikih, ini masjid. Kalau sudah diniatkan untuk Allah, lalu didirikan solat 5 waktu. Cuma bukan masjid Jami'. Jadi kalau pertanyaan berikutnya, bolehkah iktikaf di sini? Boleh. Saya bilang enggak boleh. Boleh iktikaf di sini. Cuma urang meno nyan menasahkan masjid. Nyan bahasa gedanya menasah. Bahasa fikih ini masjid. Jadi jangan sampai kita salah memahami mana fikih, mana adat kebiasaan kita mengucapkan sesuatu.